Partai Komunis Cina tahun 1986 mengadakan kongres, dan yang satu yang menjadi pokok bahasan adalah Indonesia. Dan waktu itu disimpulkan ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di seluruh Indonesia masih solid. Jadi ternyata 3 hambatan ini kalau kita lihat sekarang sudah jebol semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini saya mendapat tugas dari takmir Masjid Baitur Rahmah untuk menyampaikan tema masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golonganku. Alangkah ruginya kita hidup sekali di dunia ini tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Oleh karena itu malam ini kita mencoba untuk ittiba kepada Rasulullah SAW, yaitu memikirkan umat. Jadi kita memikirkan umat saja sudah dapat pahala, apalagi action di tengah-tengah umat. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, begitu juga bisa kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari, Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal di penghujung waktu duha, ketika Rasulullah menghadapi syakaratul maut, terucap dari ucapan beliau, ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Dari saat menghadapi syakaratul maut, Rasulullah SAW masih memikirkan umatnya. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ketika kita mencoba melihat potret kehidupan berbangsa dan bernegara, saat Indonesia sekarang ini berkiblat ke Cina, otomatis implikasinya sebagaimana yang disampaikan oleh Staf Panglima TNI, yaitu Bapak Mayor Jenderal
Aditya Warmantoha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Jadi implikasinya I Polisosbud Hankam. Dan itu real. Sebagaimana kita saksikan, Partai Komunis Cina tahun 1986 mengadakan kongres, dan yang satu yang menjadi pokok bahasan adalah Indonesia. Dan waktu itu disimpulkan ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 gitu. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di seluruh Indonesia masih solid. Jadi ternyata 3 hambatan ini kalau kita lihat sekarang sudah jebol semuanya. Hambatan yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP yang kemudian diserahkan pada pemerintah, dirubah casingnya saja, RUU BPIP. Kemudian hambatan yang kedua dijebol lewat undang-undang Omnibus Law. Kemudian hambatan yang ketiga, Cina untuk melemahkan umat Islam di Indonesia ini pakai 2 strategi. Strategi yang pertama dengan stigma radikalisme. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam ini musuh number 1. Kemudian strategi yang kedua yaitu pakai divide et impera, adu domba. DP-nya saja 1,5 triliun. Dan disiapkan untuk adu domba, untuk melemahkan umat Islam di Indonesia ini, disiapkan 20 triliun untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Dan itu sebuah fakta. Itu sudah menjadi sebuah realitas. Bahkan yang cukup membuat kita bengong, ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan umat Islam Indonesia ini, atau menjadikan Indonesia ini menjadi sebuah negara sekuler. Dan itu real, nyata. Dan terasa sekali. Begitu Profesor Yudhian Wahyudi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, beliau memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Logikanya sekarang ini agama musuh negara. Bahkan statement terakhir Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudhian Wahyudi minta kepada umat Islam seluruh Indonesia untuk bergeser dari kitab suci kepada konstitusi. Jadi minta kepada umat Islam Indonesia itu agar mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah, bergeser kepada ketaatan pada konstitusi. Ini benar-benar sebuah tantangan berat bagi kaum muslimin di Indonesia, sehingga akhirnya kita bisa menyaksikan gerakan peminggiran agama benar-benar terstruktur, sistematis, dan masif sekali. Coba kita lihat ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memunculkan roadmap 2020 sampai 2035, sudah tidak ada lagi agama. Sehingga akhirnya 2 ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, apakah roadmap pendidikan nasional 2020-2035 selama 15 tahun ke depan, pemerintah ingin menjadikan generasi Indonesia ke depan ini menjadi generasi ateis komunis? Tidak ada jawaban.
Akhirnya kita baru kaget beberapa hari kemarin. Mendikbud mengeluarkan lagi kebijakan standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah dihapus. Ini tantangan bagi kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam aspek keamanan, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong pada hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia di depan akademisi, dosen, mahasiswa, beliau menyampaikan konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia tahap pertama 647 triliun. 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia, dan itu target 2020. Sehingga akhirnya kita cuma dibuai lewat koran 100, 150, 250, 500, sekian. Kita cukup terperanjat ketika Duta Besar Cina untuk Indonesia menyampaikan di depan media. Jadi beliau menyampaikan per tahun rakyat Cina daratan yang masuk ke Indonesia itu 2 juta. Apalagi pemerintah menyiapkan di 19 bandara, belum laut itu, untuk menyambut 10 juta rakyat Cina daratan ini. Dan beberapa pakar-pakar, beberapa tokoh mantan Panglima TNI, dan mereka rata-rata bukan buruh, mereka adalah tentara merah. Nah, ini. Jadi ini benar-benar implikasi e-policy Hankam ini benar-benar terasa sekali. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan beberapa pakar-pakar intelijen dunia itu memprediksi 2030 akan terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi NKRI. Yang ada adalah Indochina. Nah, 2 mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, atau bencana geopolitik itu bisa jadi lebih cepat daripada tahun 2030, bisa lebih cepat lagi. Jadi ini beberapa yang perlu kita ketahui bersama. Nah, sekarang bagaimana kita umat Islam? Memang Rasulullah SAW 1442 tahun yang lalu sudah memberikan warning. Qala Rasulullah SAW, yusiku an tada'alaikum umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian itu seperti makanan, kata Rasulullah. Di atas qas'atiha itu mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin?" Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? Apa jawaban Rasulullah? La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'itail, tapi kualitasmu seperti buih. Artinya kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi ini warning, peringatan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam itu kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walayantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Walayaqdifanna Allah fi qulubikumul wahan, dan Allah akan campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan?
Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati musuh-musuh Islam. Sehingga kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari peringatan Rasulullah SAW ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi konkret. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa inferior. Jangan kamu merasa marginal. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Dilarang sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi. Coba, kata a'la itu dalam bahasa Arab itu isim tafdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia? Jika kalian menjadi muwahhid, pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillah. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Wa kana haqqan alina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, membela, memenangkan golongan mukmin. Itu pasti. Nah sekarang, apa action kita? Apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia ke depan? Yang pertama, sebagaimana Allah berikan kunci tadi, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Karena itu kunci kemenangan fid dunya wal akhirah. Kunci kemenangan mutlak di dunia maupun di akhirat. Dakwah tauhid harus kita gerakkan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita perbuat? Tarbiyatul Islamiyah. Jadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, jadikan pesantren-pesantren kita, jadikan madrasah-madrasah kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan semangat kebangkitan Islam. Yang ketiga, as-siyasah as-syar'iyyah. Ayo, jadikan umat Islam ini melek politik. Jangan sampai buta politik. Manakala umat Islam buta politik, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, memberikan warning. Manakala umat Islam itu buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu bisa terjadi di Indonesia. Manakala kita cuek, buta politik. Kemudian yang keempat, iktisadiyah Islamiyah. Bangun kekuatan ekonomi umat. Dari mana basisnya? Masjid. Dengan kekuatan jamaah, dengan gerakan dari muslim untuk muslim. Sebenarnya inspirasinya itu dari Indonesia, tapi diamalkan di Malaysia pada saat kepemimpinan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Waktu itu Malaysia kekuatan ekonomi semua dikuasai Cina, tapi dari inspirasi dari Indonesia itu digerakkan oleh Dr. Mahathir Mohamad, beli dari muslim untuk muslim. Akhirnya dalam waktu relatif singkat, Malaysia sekarang, kekuatan ekonomi Malaysia sudah kembali dikuasai oleh kekuatan Islam Melayu. Luar biasa ini. Kemudian apa yang bisa kita perbuat? Yaitu bangun. Yang kelima, bangun persatuan dan kesatuan soft di tengah perselisihan umat ini. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan, mampu merubah Turki dari sekuler ekstrem dalam waktu 50 tahun. Profesor Didin Hafiduddin, Rektor Ibnu Khaldun, Bogor, beliau terbang ke Istanbul, Turki. Beliau tanya langsung pada Presiden Tayyip Erdogan, apa kuncinya bisa merubah Turki dari sekuler ekstrem menjadi Islam? Ternyata 3 kuncinya.
yang ini dipraktekkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan infak, zakat, infak, sedekah. Kemudian yang ketiga, silaturahmi, bangun silaturahmi, yaitu membangun persatuan dan kesatuan saf di tengah perselisihan umat ini dengan silaturahim antara umara, ulama, ormas, antar ormas-ormas Islam. Insya Allah 5 kerja besar itu kalau kita praktekkan, lebih khusus di Indonesia, insya Allah kita yakin, sebagaimana keyakinan kita, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oleh karena itu ketika kita ati Allah wa ati Rasul, insya Allah dengan 5 program itu, insya Allah kita yakin Indonesia ke depan akan berubah. Karena semuanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.